Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan bersyukur agar Allah selalu menambah nikmat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon like dan subscribe di channel Hyper Auto Concept ya, karena kita ini tidak hanya penjualan mobil bekas, tapi juga kita membahas mengenai trik-trik cara membeli mobil bekas itu sendiri dan bagaimana cara merawatnya. Kembali lagi di sini kita semuanya adalah belajar. Jadi buat Anda yang punya informasi lebih, Anda langsung aja komentar di kolom komentar biar kita sama-sama belajar dan bisa berdiskusi. Di sini untuk yang kali pertama ketika kita mau mengecek mobil, itu kita harus lihat dulu dari sektor eksterior ya, atau dari bodi mobil ya. Untuk bodi mobil sendiri harus dicek secara keseluruhan, yaitu baik dari depan ataupun dari belakang, dari samping, semuanya jangan sampai ada penyok ya. Dan ketika mobil itu ada penyok kemudian dicat ulang atau didempul, yaitu biasanya akan kelihatan ya. Kalau kita lihat dari samping, dari depan, itu biasanya agak kelihatan. Kalau dari bodi ya, tadi kan kita lihat dari penyok atau enggak. Nah, yang terpenting ya, atau tidak kalah penting juga, ini pertama kalau untuk Carry Futura itu kita lihat dari totok depan ini. Ini namanya totok depan ya, jadi kita bisa ketok. Biasanya kalau pernah terjadi insiden, ini ada dempulan, jadi nanti ada suara seperti dempul tebal seperti itu ya. Cuman memang ini bisa diganti ya, ini keseluruhan bisa diganti ketika beli, ini keseluruhan bisa diganti, cuman akan tetap kelihatan kalau mobil itu tidak orisinil ya. Yang kedua, seandainya mobil itu tidak diganti totok depannya, kemudian dia melakukan dembulan-dembulan di sini, ini kan ada nut body namanya. Nah, ini dari nut body yang seperti ini, kalau ada dembulan itu biasanya akan kelihatan. Kalau dari nut body depan sudah kita cek, kemudian ini ada nut body belakang juga, ini juga harus kita lihat baik-baik. Nah, ini harus lempeng ya, istilahnya seperti itu. Kemudian setelah body, kita juga lihat ini untuk karet-karet kaca ya. Kalau karet kaca biasanya dia dijemur di terik matahari terlalu lama atau dia jarang masuk ke garasi, ini biasanya akan getas ya. Kalau getas itu biasanya air bisa masuk ke dalam kabin ya, itu efeknya jelas kurang bagus buat mobil itu. Kemudian ini juga penting untuk talang air ya. Ini talang air pintu, ini harus kelihatan nutnya ya, atau ori, tidak ada bekas dembulan di sini ya. Kemudian kita cek juga untuk pilar depan, contohnya seperti ini. Untuk pilar depan ini juga harus dicek ya. Nah, ini pilar depan harus dicek supaya tidak ada bekas las-lasan yang kurang rapi di sini. Kalau orisinil ini seperti ini. Ini ada sambungan tempelan seperti ini orisinil ya. Kemudian juga di ini ya, di spakbor depan kanan kiri tentunya. Nah, ini yang seperti ini nih orisinil. Ini ada nut-nutnya seperti ini, dan ini ada sealernya. Nah, ini sealer bawaan dari pabrik, nut bawaan dari pabrik ya. Ini fatal ya kalau terjadi insiden dari samping, dan ini biasanya diganti atau dilas, itu akan kurang rapi pastinya. Itu biasanya ketahuan. Terus kemudian pintu. Nah, untuk pintu juga ini ada seal pintu juga ya. Ini dari pabrik, bawaan dari pabrik. Ini ada seperti ini. Ini juga orisinil ya. Ini harus ada seperti ini. Kemudian kita juga perlu cek bagian lantai depan. Nah, ini untuk lantai depannya seperti ini, kita buka ya. Kita buka, di sini ada sealernya ya. Di sini ada sealernya atau nutnya, di sini masih ada. Nah, itu membuktikan bahwa ini mobil masih orisinil. Ini lantainya juga harus dipastikan tidak ada keropos di lantai. Nah, kemudian kita ke bagian belakang. Di sini ada ya, yang kadang ada yang mobil station itu dirubah menjadi pick up. Nah, kalau seperti itu biasanya kan terjadi pemotongan bagian kabin di sini. Nah, ketika terjadi pemotongan bagian kabin, ini diganti. Nah, itu bisa kelihatan di sini. Ini kan ada sealer ori pabrik ya.
Nah, ini sealer ori pabrik harus kelihatan. Jadi ini mobil asli orisinil pick up dari pabriknya, bukan karena potongan. Kemudian selanjutnya kita lihat cek bagian dek. Kita lihat bagian dek bak ini ya. Untuk dek itu harus rata seperti ini ya, tidak terlalu bergelombang ya, karena ini mobil muatan. Oke. Dan yang penting untuk mengetahui bahwa dek ini orisinil atau bukan, itu bisa kelihatan di sambungan ini. Sambungan-sambungan di bagian ini juga, ini sambungan orisinilnya. Karena banyak juga ya, untuk bak itu tidak orisinil dari pabrik ya, jadi dia buatan sendiri. Nah, bisa kelihatan di nut-nut baknya ya. Kalau di sini kelihatan sekali ini nut yang seperti ini. Ini nut ori pabrik. Atau di sini juga ini kelihatan apa anda di kamera, ini ada nutnya seperti ini. Ini yang ori dari pabrik, jadi bukan buatan sendiri. Nah, di situ cara membedakannya untuk bak ori dan bak buatan sendiri. Setelah kita cek semua bagian bodi mobil, nah alangkah baiknya kita cek juga bagian sasis kendaraan. Nah, untuk sasis mobil pick up ya, di sini ada kodenya ya, untuk kode daerah ya. Ini untuk kode daerah Pemalang lah. Ini ada tulisannya PML ya. Ini ada tulisannya PML ya, beda dengan satu lagi mobil yang box itu kodenya beda. Nah, kita bisa lihat. Nah, untuk ini kodenya JKT. Ini adalah dari Jakarta. Kemudian sasis itu untuk pick up ya, seringkali di daerah sini dia terjadi keropos. Nah, perlu dicek untuk bagian sini. Ini perlu dicek, ini jangan sampai ada keropos. Dan ini penting, ini adalah sambungan nut ya. Ini adalah sambungan nut sasis, ini harus ada dan orisinil. Setelah sasis belakang kita cek, penting juga karena ini mobil muatan, kita cek untuk sasis bagian depan. Nah, bisa mendekat kamera, ini nut sasis masih ada, nut sasisnya, sambungan nut sasis. Dan pastikan ini tidak ada keropos ya, depan, belakang, sama bagian dek bawah. Dan untuk nomor mesin ya, perlu dicek juga harus sama dengan surat-suratnya. Ini untuk nomor mesin Futura Carry itu di sini. Nah, bisa dicek nomor mesinnya di sini. Ini ya, ini harus digesek biar kelihatan. Dan untuk nomor rangkanya itu di sini, di bawah jok kursi, jok bagian kanan ya. Ini di sini untuk nomor rangka. Selanjutnya kita kan harus cek ya, dari tadi udah ngecek sasis, terus kemudian kita udah ngecek bodinya ya. Selanjutnya kita cek juga bagian mesin ya. Untuk bagian mesin kita harus lihat apa namanya itu, packing cylinder head ya. Jadi packing cylinder head itu harusnya tidak ada yang bocor atau merembes. Nah, terus kemudian setelah kita cek packing cylinder head ya, kita harus cek juga packing carter ya, bagian bawah ya. Pastikan bahwa mobil ini tidak ada rembesan oli. Setelah kita cek packing cylinder head, kemudian kita cek juga bagian bawah itu ruang karter, tidak ada keropos oli, apa namanya, tidak ada rembesan oli. Nah, penting sekali kita cek untuk bagian oli mesin seperti ini. Kita harus buka dan kita lihat. Ini kalau hitam ya, ini kalau hitam tidak masalah. Kalau masih kuning kemasan seperti ini berarti olinya baru. Yang jadi masalah adalah ketika olinya itu warnanya kecoklatan, putih kecoklatan atau putih susu. Nah, itu biasanya itu terjadi karena dari oli mesin itu sudah bercampur dengan air radiator ya, karena mungkin pernah terjadi overheat dan cylinder head udah ngulet, istilahnya kan campur nanti dengan air radiator, dan itu harus turun mesin otomatis. Jadi pada prinsipnya untuk mobil bak dan mobil box ya, pick up dan box, itu untuk dari sasis, bodi, kemudian dari kabin, itu semuanya sama. Yang membedakan adalah dari surat-suratnya. Nah, kita sudah di dalam kabin mobil carry pickup ini. Yang akan kita lihat di dalam kabin yaitu kita cek untuk dashboardnya. Dashboardnya tidak pecah ya, terus tidak ada sambungan-sambungan yang renggang ya. Terus kemudian kita harus cek itu bagian speedometer ya. Kita lihat dulu
dia kilometernya berapa. Nah, setelah kita on kan, nah ada kilometer 145.581 ya. Nah, itu nanti bisa dibuat perbandingan ya. Kemudian dari indikator check engine ya. Dari sini ada kelihatan indikator check engine itu yang warna oranye. Kemudian itu sebelahnya indikator aki ya. Nah, sebelahnya lagi indikator untuk oli mesin ya. Jadi kalau baru on itu sebaiknya ini semua nyala, dan ketika di starter seperti ini, nah semuanya mati. Itu menandakan bahwa oli masih ada, terus kemudian kondisi mesin sempurna, terus kemudian untuk aki terisi. Nah, setelah kita udah cek bagian dashboard, kemudian speedometer, yang penting juga kita cek untuk bagian kopling. Nah, kopling ini harus dicek ya, tidak terlalu keras ya. Dan kemudian ketika Anda memasukkan persneleng ke 1, 2, 3 atau 4, itu semuanya lancar. Dan yang membedakan dari pickup dan box ini itu dari segi surat-surat ya. Dan pengalaman kita, kebetulan ini untuk mobil yang box ini sudah terjual dengan harga 60 juta ya, sudah ter-DP ya. Nah, pengalaman kita untuk dari box itu dari box ya dirubah ke mobil pickup itu harus mengurus dari surat-suratnya, karena beda sekali surat-surat untuk pickup dan untuk surat-surat untuk box. Dan sekedar informasi, untuk perubahan bentuk ya di BPKB dan STNK ya, berubah bentuk dari box menjadi pickup intinya tidak murah. Jadi memang perlu diperhitungkan secara matang ketika Anda menentukan dari box ini dirubah bentuk menjadi pickup. Oke, itu sedikit informasi dari kami, dan tidak lupa ketika Anda memiliki saran dan informasi, Anda bisa berdiskusi langsung di kolom komentar ya. Dan intinya, pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.